Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Thank you banget yang sudah ngeklik video ini. Pastinya untuk belajar matematika secara cepat, tepat, dan mudah dipahami. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe, like video ini, dan jangan lupa klik tombol loncengnya serta tinggalkan komen untuk menjawab soal dalam latihan kuisnya. Dan jika video ini bermanfaat, silakan share video ini ke teman-teman kalian. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang operasi hitung bilangan. Jadi teman-teman, di sini adalah materi SD kelas 4 semester 1. Yuk langsung simak penjelasan video berikut ini. Belajar matematika, siapa takut? Oke, untuk materi kelas 4 semester 1 itu ada 4 bab ya adik-adik. Kita panggilnya adik-adik aja ya. Karena di sini insya Allah semuanya masih SD ya. Oke, yang pertama ada operasi hitung bilangan, yang kedua ada KPK dan FPB, kemudian pengukuran sudut, waktu, panjang dan berat, yang keempat ada keliling dan luas bangun datar sederhana. Kita akan membahas di poin pertama ya, operasi hitung bilangan. Yang akan dibahas di sini itu tentang lanjut aja. Ya, yang pertama operasi hitung bilangan yaitu sifat-sifatnya. Yang pertama ada komutatif ataupun pertukaran. Sifat komutatif ini berlaku yang pertama untuk penjumlahan. Maksudnya apa sih? Nih, maksudnya apabila A plus B itu sama dengan B plus A. Ataupun boleh dibalik. Nih contohnya misalkan nih 2 tambah 3 kan 5 tuh. Dan 3 tambah 2 juga 5. Jadi kalau di penjumlahan angkanya dibalik itu nggak masalah ya. Itu yang dinamakan dengan sifat komutatif penjumlahan. Ini contoh yang kedua. 6 tambah 4 itu kan 10. Terus 4 tambah 6 juga 10. Jadi hasilnya sama. Jadi mau dibalik mau enggak hasilnya sama. Itu namanya sifat komutatif. Next yang berikutnya sifat komutatif perkalian. Nah komutatif ini berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Misalkan nih A dikali B itu sama dengan B dikali A. Ini rumusnya ya. Kalau contohnya 3 kali 5 itu berapa? 5 15. Kemudian 5 kali 3, 15 juga. Nah, berarti ini sama hasilnya. Oke, 5 ini juga sama ya. 4 kali 2, 8. Kemudian 2 kali 4, 8. Nah, terus gimana untuk pengurangan dan pembagian? Oke, misalkan di sini pengurangan nih. Misalkan nih ya. Misalkan 5 kurang 2. Itu kan sama dengan berapa? 3. Kalau 2 kurang 5 itu kan hasilnya min 3. Nah ini nggak sama. Jadi pengurangan itu tidak berlaku sifat komutatif. Terus kalau pembagian gimana? Coba kita tes yang pembagian. Misalkan 4 dibagi 2 itu sama dengan berapa? Ya 2. Nah kalau 2 dibagi 4 itu sama dengan setengah. Ini pun beda. Jadi sifat komutatif itu hanya berlaku di penjumlahan dan perkalian. Berikutnya ada sifat yang namanya asosiatif ataupun pengelompokan. Sifat asosiatif yang pertama di penjumlahan nih. Misalkan A ditambah ini dikurungin B plus C. Itu sama dengan A tambah B plus C. Ini semuanya penjumlahan ya. Jadi kalau operasi bilangan itu kan yang pertama kan utamakan yang ada di dalam kurung gitu kan. Nah, di sini juga berlaku nih. Coba kita hitung. Kita hitung yang di dalam kurung dulu. Ini berapa dijumlahkan? 4. 2 tambah 4 6. Terus ini coba dijumlahkan. 2 tambah 3 5. 5 tambah 1 6 juga. Paham ya? Jadi nih lihat nih kurungnya ini yang di sini di belakang ini maju ke depan. Ini namanya sifat komutatif. Ini juga sama adik-adik ya. Jadi ini juga sama. Di sininya 6. 6 tambah 5 11. Kemudian yang ini 9. 9 tambah 2 juga 11. Paham ya? Ini asosiatif penjumlahan. Lanjut.
Asosiatif perkalian, ini juga konsepnya sama. Ini kan pertama kurungnya untuk B sama C, B kali C. Nah, di sini kurungnya untuk maju, untuk A kali B. Oke, coba kita hitung, kita buktikan di contoh soalnya. Utamakan ya, di dalam kurung ingat-ingat ya. Ini kaliin dulu, 5, 15. 15 kali 2 sama dengan 30, benar? Iya. 2 kali 5 yaitu 10. 10 kali 3 sama dengan 30, benar? Paham ya? Ini juga sama ya. Sampai sini ngerti ya komutatif dan asosiatif? Oke, lanjut sekarang distributif ataupun penyebaran. Yang pertama, perkalian terhadap penjumlahan. Jadi, apabila ada A dikali B plus C, maka akan menjadi A kali B tambah A kali C. Kalau misalkan bingung, kita gunakan perkalian pelangi. Apa itu pelangi? Gini maksudnya. A dikali B. Kemudian ditambah, ini tambah sebagai penghubungnya, A dikali C. Nah, gitu. Paham ya? Nih, A dikali B. A dikali B, terus A dikali C, A dikali C. Di sininya yaitu tanda yang di dalam kurung plusnya. Paham ya? Oke. Coba langsung kita operasikan. Nih, jadi di sini 2 kali 3, nih ya, 2 kali 3 ditambah 3 kali 1. Apakah hasilnya akan sama? Yuk coba kita hitung ya, ingat dihitung yang di dalam kurung terlebih dahulu. Ini 3 kali, tetap ini tambahin berapa? Iya, 3. Sama dengan, ini dikalikan berapa ini? 6 ditambah dikalikan 3. Nah, 3 kali 3, 9. 6 tambah 3 juga 9. Jadi gitu. Paham ya? Ini pun juga sama. Ini tambahin dulu. Kemudian 2 dikali tambahin sama dengan 9 ya. Kemudian yang ini dikalikan 10 ditambah 8. Pas dijumlahkan hasilnya sama-sama 18. Paham ya sampai sini? Oke, kalau paham kita next ke soal berikutnya. Perkalian ini yang distributif terhadap pengurangan. Konsepnya sama kayak tadi, perkalian pelangi, berarti A dikali B, A dikali C. Tanda minusnya di sini untuk di tengah. Gitu ya. Nah, kemudian, oke, coba kita lanjut. Oh, ini soalnya salah nih. Ini perkalian biasa ya. Oke, ini kita ganti aja. Misalkan di sini dikurang. Ini juga salah. Kita ganti aja ya. Misalkan ada soalnya begini. 2 dikali 5 dikurang 3. Oke. Maka hasilnya sama dengan, berarti 2 dikali 5 tutup kurung dikurang 2 dikali 3. Nah, jadi hasilnya berapa nih? Oke, yang ini dikalikan 10, dikurang ini dikalikan 6 sama dengan 4. Coba kita cek yang di sini, ini kan 2 dikali 5 kurang 3, itu kan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Paham ya? Jadi ini sama ini konsepnya sama. Ngerti ya? Oke, lanjut. Mengurutkan bilangan. Kalau mengurutkan bilangan itu nih, pertama memahami nilai tempat. Apa sih maksudnya? Jadi kalau bilangan itu ada yang namanya satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Nih kalau satuan contohnya nih 1, 2, 3, angkanya hanya ada 1 digit. Kalau puluhan angkanya itu 2 digit. Nah kalau nih maksudnya 2 digit adalah 10 kan 1 sama 0. Ini kan 24, 2 sama 4. Ini namanya 2 digit ya. Kemudian ratusan itu ada 3 digit angka. Paham ya? Kalau ribuan berarti 4 digit angka. Nah, langsung aja ke contohnya, misalkan 1945. Nah, kita tuh ini kan 4 digit ya. Kalau kita misalkan bingung, kita dari yang paling ujung, dari angka 5-nya. Angka 5-nya itu satuan atau unit yang paling kecil. Ini satuan. Kemudian naik, habis satuan apa? Kalau 2 digit puluhan. Ini puluhan. 4-nya sebagai puluhan. Kemudian next lagi ke 9, 9-nya itu sebagai
Iya, ratusan. Karena dia 3 digit. Terus satunya ini sebagai ribuan. Paham ya? Contoh lagi misalkan 2347. Ini misalkan ya. Coba yang pertama, kita ganti warna dulu biar lebih beda. Ini 7-nya ini sebagai apa? Iya, satuan. 4-nya itu puluhan ya. 4-nya sebagai puluhan. Kemudian 3-nya sebagai ratusan. Dan 2-nya ayo sebagai apa? Yes, ribuan. Jadi kalau dibaca 2347. Paham ya? Ngerti ya? Oke. Next ke membandingkan bilangan. Nah, kalau membandingkan bilangan itu ada yang namanya tanda sama dengan. Yang namanya sama dengan pasti kanan dan kiri angkanya sama nih. 20 sama dengan 20. Misalkan lagi 15 sama dengan 15. Gitu kan? Itu namanya pembandingannya itu sama dengan, membandingkannya sama dengan. Kemudian yang kedua lebih dari, yang ketiga kurang dari. Cara membedakan untuk lebih dari dan kurang dari biar kalian lebih mudah, kita kasih tarik garis. Set. Ini kan kayak huruf B ya. B itu besar. Kalau ini ya kayak huruf K. K itu kurang atau kecil. Paham ya? Alias B itu lebih besar, K itu lebih ke kecil atau kurang dari. Ngerti ya? Nih contohnya 20 lebih dari 10. Bener gak? Misalkan lagi nih, misalkan ada 15 lebih dari 8. Nah, ini tandanya lebih dari. Kemudian kalau ini 5 kurang dari atau lebih kecil, 5 lebih kecil dari 8. Paham ya tanda ini maksudnya? Kurang dari itu artinya lebih kecil, kalau lebih dari itu artinya lebih besar. Contoh yang ini misalkan 2 kurang dari 10. Nah, angka 2 itu lebih kecil daripada 10. Paham ya sampai sini? Next berikutnya yaitu operasi hitung bilangan. Nah, yang pertama yaitu perkalian. Nih, kalau 4 kali 6 ya, artinya 6-nya itu ditambahin sampai 4 kali. Nih, 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 24. Kemudian kalau yang di sini bisa lah ya perkalian lah ya. Operasi pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Contohnya nih, kalau 8 kali 5 kan 40, ya kan? 8 kali 5 40. Nah, kita balik sekarang. 40 dibagi 8 itu 5 nih. 40 dibagi 8 berarti tinggal 5. Ataupun 40 dibagi 5 tinggal 8. Contoh lain misalkan 3 kali 7 itu sama dengan 21. Berarti kalau 21 dibagi 3 sama dengan berapa? Ayo. Iya, 7. Ngerti ya? Ataupun kalau 21 dibagi 7 itu sama dengan 3. Ngerti ya? Oke, sekarang lanjut ke perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian merupakan dua operasi yang sederajat ataupun setingkat. Jika keduanya dioperasikan atau muncul dalam satu soal, maka cara mengerjakannya yaitu dengan dari yang paling kiri ataupun yang paling depan. Nah, misalkan nih 24 dibagi 6 dikali 2 sama dengan berapa? Nah, kalau seperti ini berarti kalian bagi dulu 24 dibagi 6. Iya, sama dengan 4 ya. Kemudian 4-nya dikalikan dengan 2 yaitu 8. Paham ya? Kemudian ini pun sama. Berarti ini karena yang di depan dikali berarti dikali terlebih dahulu. Dikalikan berarti berapa ini dikalikan? Iya, 54.
dibagi sama dengan 18. Nah, sebenarnya ini ada cara cepetnya kalau kalian biar ngebaginya lebih mudah. Misalkan nih yang nomor 2 nih ya. 6 dikali 9. Baginya itu kita jadikan sebagai per 3. Nah, gini. Ternyata nanti ini bisa disederhanakan alias bisa dibagi. Misalkan di sini. Nih, 6 dibagi 3 itu kan sama dengan 2. Ini bagi 3 sama dengan 1. Tinggal berapa? 2 kali 9, 18 dibagi 1 sama dengan 18. Gitu ya. Oke, next ke sekarang yang campuran. Kalau operasi hitung campuran ya, kalau yang campuran itu ada rumusnya. Atau urutan campuran, yaitu K, ba, ta, ku. Apa itu? Kali, bagi, tambah, kurang. Nih, kali, bagi, tambah, kurang. Alias kabataku kalau disingkat. Jadi kalau misalkan kalian nemu, misalkan nih di soal nih, ada tambah sama kali, didahulukan yang mana? Didahulukan yang perkalian terlebih dahulu. Jadi ini yang dihitung terlebih dahulu. Nah, jadi 8 kali 3 sama dengan 24, baru ditambahkan dengan 2. Paham ya? Nah, kalau ini kalinya di belakang, tetap kali terlebih dahulu. Ini dikalikan, yaitu 5, 15, 6 tambah 15 sama dengan 21. Paham ya? Nah, ada 10 soal nih, banyak banget. Mungkin di sini saya hanya mengerjakan beberapa soal aja ya. Nanti selebihnya coba kalian kerjakan dan jawabannya tulis di kolom komentar ya. Oke, nomor 1, 2, 3 ini sejenis alias sama. Kemudian 4, 5, 6 juga sama. 7, 8 sama, ini juga sama. Jadi yang sama-sama ini kita ambil satu aja. Kita ambil misal kamu yang mana nih? Ya, yang ini yang 3 ya, yang nomor 3. 25 dikali 3 tambah 20 sama dengan, ingat perkalian terlebih dahulu. Berarti berapa nih dikalikan? Iya, 75 ditambah 20 sama dengan berapa nih? Iya, 6. Salah, 70. 55. Paham ya? Oke. 4, 5, 6 sama, kita ngambil yang nomor 4 aja nih ya. Nomor 4. 27 ditambah 12 dikali 4 sama dengan, ingat perkalian terlebih dahulu, dikali berapa nih? 40, 48. 48 tambah 27. 48 ditambah, kebalik ya. 27 ditambah 48 sama dengan 575. Paham ya? Kemudian nomor 7 sama 8 sama. Kita cari yang nomor 8 ya. 8. Yaitu 72 dikurang 45 dibagi 9. Ingat kalau ini bagi sama kurang, tadi kan kabataku ya, kali bagi tambah kurang, jadi ini dibagi terlebih dahulu. 5. 72 dikurang 5. Berapa ya? 67. Paham ya? Oke, lanjut. 9 sama 10 juga sama, kita kerjakan di sini yang banyak. Oke, yang 9. Yang nomor 9. 12 dikali 4 ditambah 25 dikurang 31. Nah, ini mana dulu nih? Ini yang kali dulu. Berapa ini dikalikan? Ini hasilnya 48 ditambah 25 dikurang 31. Ini kita tambahin. Berapa ditambahin? 73 dikurang 31. Yaitu 42.
Paham ya untuk operasi hitung bilangan? Jadi yang pertama dalam kurung. Ini ya, poin yang pertama itu dalam kurung. Yang di dalam kurung didahulukan. Yang kedua yaitu kali atau bagi. Kemudian yang terakhir ada tambah sama kurang. Nah, kemudian dari semua ini utamakan sebelah kiri atau depan. Jadi misalkan ada kali sama bagi, misalkan dia berdekatan, jadi utamakan dari yang paling depan ataupun dari yang sebelah kiri. Paham ya? Next ke nomor 8. Menaksir dan membulatkan bilangan. Yang pertama, membulatkan bilangan ke dalam pecahan terdekat. Nih, misalkan pembulatan ke puluhan terdekat dilakukan dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama angkanya 0, 1, 2, 3, 4 dan atau kurang dari 5 dibulatkan ke bawah, yaitu dihilangkan menjadi 0. Kemudian kalau di atas 5 itu kayak 6, 5, 6, 7, 8, 9 itu dibulatkan ke atas, yaitu menjadi 1. Kalau puluhan, sebagai contohnya gini. Misalkan nih 24. Kan 24, lihat angka ujungnya itu 4. 4 kan ini nih yang poin yang A ya. Berarti dihilangkan atau dibulatkan ke 0, berarti menjadi 20. Paham ya? Kemudian berikutnya 45. Nah, 5 itu berada di poin yang kedua, teman-teman. Berarti dibulatkan ke atas. Berapa nih? Karena ini pembulatan puluhan, jadi menjadi 50. Paham ya? Kalau 58 pasti gampang lah. Ini kan gede angkanya 8. 8 kan di atas 5, berarti dibulatkan menjadi 60. Jadi di sini jadikan puluhan semua ya kalau pembulatan ya. Kemudian yang berikutnya yaitu membulatkan bilangan ke dalam ratusan terdekat. Kalau tadi kan puluhan terdekat, sekarang ratusan terdekat. Nah, kalau tadi kan di bawah 5 ya. Kalau ini di bawah 50 karena kan ke ratusan gitu kan. Kalau di atas 50 artinya menjadi 100. Contohnya 140 nih, 40 kan di bawah 50 ya. Jadi dibulatkan ke bawah menjadi 100 atau nanti 40-nya ini diganti 0. Nah, kemudian kalau ini 548 ini juga masih di bawah 50. Jadi kita bulatkan ke bawah menjadi 500. Jadi ambil ratusannya aja. Berikutnya 456. Nah, ini 56 kan sudah di atas 50. Berarti dibulatkan ke atas si ratusannya menjadi 500. Paham ya? Next, kemudian yang poin ketiga, membulatkan bilangan ke dalam ribuan terdekat. Oke, tadi ratusan, sekarang ribuan. Kalau ribuan berarti yang dibulatkan itu yang di bawah 500 menjadi 0, yang di atas 500 menjadi 1000. Misalkan nih 4250. Nah, 250 ini kan di bawah 500. Berarti yang diambil 4000-nya aja, yaitu 4000. Lanjut kalau ini 5581. 581 kan di atas 500. Berarti dibulatkan ke atas dari 5000 menjadi 6000. Paham ya? Next yang berikutnya, ini juga sama. Ini kan 769 di atas 500. Artinya dibulatkan ke atas menjadi 7000. Ngerti ya? Oke. Lanjut, ini poin terakhir. Menaksir operasi hitung bilangan. Nah, jadi ada 3 macam nih. Yang pertama ada taksiran tinggi, yaitu angkanya selalu dibulatkan ke atas. Kemudian ada taksiran rendah, angkanya selalu dibulatkan ke bawah. Dan ada taksiran terbaik. Kalau yang terbaik ini yaitu menurut rumus yang ini nih. Yang kalau di bawah 500 ya ke bawah ke 0. Kalau di atas 500 ya ke 1000 gitu. Ini dia contoh soalnya. Taksirlah hasil 46 ditambah 52. Yang pertama taksiran tinggi. Yang namanya taksiran tinggi itu kan dibulatkan ke atas. Ini berarti ditaksir atau dibulatkan ke puluhan ya.
46. Kalau ke atas puluhannya berarti iya 5, 50. Kalau 52 ke atas berarti 6, 60. So, 46 tambah 52 sama dengan angka yang ditaksir adalah 50 tambah 60 yaitu 110. Paham ya? Kemudian taksiran rendah alias ke bawah 46. 6-nya kita abaikan tinggal 40. Ini juga iya 52 jadi 50. Kemudian dijumlahkan sini menjadi 9, 90. Paham ya? Taksiran tinggi ke atas, taksiran rendah ke bawah, dan yang terakhir taksiran terbaik yaitu 46. 6 ini kan di atas 5, berarti naik ya menjadi 50. Kemudian 52 karena 2-nya di bawah 5 berarti menjadi turun 50. Jadi nggak naik ke atas, tetap di 50. Jadi taksirannya adalah 50 tambah 50 yaitu 100. Oke, paham ya sampai sini? Buat adik-adik yang belum jelas, silakan tulis aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan tadi kan ada soal latihannya, coba sambil belajar jawab ya dan tulis di kolom komentar juga. Dan apabila banyak request soal juga boleh, silakan tulis di kolom komentar atau DM di Instagram aku ya. Oke, thank you banget yang sudah belajar bareng. Mungkin cukup sudah sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Mumpung subscribe masih gratis.